bagi kami Tuhan, karena Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau pemilik hidup kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kalau kami bisa ada di tempat ini Tuhan, itu merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa, yang sangat kami syukuri Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa berkumpul lagi bersama-sama Tuhan untuk beribadah secara onsite di tempat ini Tuhan. Terima kasih, bila Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan, agar Tuhan kedatangan kami di tempat ini tidak sia-sia Tuhan, tapi ada sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, yang bisa menjadi pegangan bagi kami untuk menghadapi setiap tantangan ujian dalam kehidupan kami yang kadang melemahkan iman kami ya Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami ya Tuhan, dan biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir Tuhan, kami boleh dijamah, kami boleh menikmati kuasa-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami Tuhan, kami mau letakkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang berbicara Tuhan melalui firman-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Hati-hati yang keras Tuhan ketuk, Engkau ubahkan Tuhan, agar supaya kami mau membuka hati kami lebar-lebar Tuhan untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena kami akui Tuhan, tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak tahu harus berbuat apa-apa Tuhan. Kami tidak tahu harus berjalan kemana Tuhan. Tapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, yang kami pelajari, yang kami renungkan Tuhan, itu bisa menuntun kami untuk kami berjalan searah dengan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan, walaupun terkadang kita terseret-seret, tapi bukti penyertaan Tuhan bagi kita. Kalau kita bisa ada di tempat ini untuk beribadah, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Oleh karena itu, bila kita selalu memberikan penghormatan, kita selalu memberikan penyembahan yang terbaik kita buat Tuhan, karena Dia sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada bulan ini berbicara tentang pemulihan dalam hubungan. Untuk tema sebulan ini berbicara tentang pemulihan dalam hubungan. Kalau minggu pertama kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang berbicara tentang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan untuk minggu yang kedua ini kita berbicara tentang memulihkan hubungan yang retak. Sekali lagi tema kita minggu ini berbicara tentang memulihkan hubungan yang retak. Kita baca dalam kitab Matius 5 ayat 23 sampai 24. Matius 5 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-24. Yang sudah dapat kita akan membaca. Sekali lagi Matius 5 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari tentang ayat firman Tuhan ini, itu di ayat yang pertama ini khotbah tentang Yesus di atas bukit. Jadi Yesus berbicara kepada banyak orang pada waktu itu, dan ayat ini di situ disinggung tentang ada suatu perdebatan yang terjadi di mana orang Yahudi pada waktu itu mereka mempermasalahkan tentang perintah yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Dan itu sudah termeterai bagi orang-orang Yahudi bahwa yaitu hukum yang ke-6 jangan membunuh. Jadi itu menurut mereka itu perbuatan yang membunuh, nah itu dosa.
itu sudah termeterai bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan ketika Yesus berbicara tentang khotbah di bukit ini, ketika Yesus menyampaikan firman Tuhan ini kepada mereka, di sini Yesus menyinggung bahwa ternyata membunuh itu bukan hanya ketika kita melakukan sesuatu perbuatan. Jadi misalnya kita nggak suka sama orang, ya udah kita bunuh, mungkin ya ambil parang atau gimana ya udah mati. Dan bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka menganggap ya udah ini dosa membunuh seperti ini. Tapi ternyata Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, konsep membunuh itu sebenarnya nggak hanya dengan melakukan perbuatan. Jadi dengan kita memikirkan sesuatu, dengan kita berpikir sesuatu yang merugikan orang lain, itu ternyata merupakan suatu pembunuhan juga. Misalnya kita sebagai manusia, sebagai orang percaya, kita mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Kita maki-maki sama orang lain, kita mengatakan sesuatu yang tidak enak bagi orang lain. Itu adalah suatu tindakan yang sekarang disebut itu namanya pembunuhan karakter. Dan itu Yesus menekankan bahwa itu juga sama dengan dosa membunuh. Jadi kalau lidah kita, perkataan yang kita, kata-kata yang kita ucapkan, apalagi membuat kita menjadi marah, itu adalah dosa di hadapan Tuhan. Dan itu sama dengan dosa membunuh. Yesus menyampaikan hal seperti itu. Jadi ketika kita pun menjadi marah hanya karena sesuatu yang mungkin ya nggak wajar lah, kita menjadi marah hanya karena sesuatu yang seharusnya nggak perlu marah. Tapi ya karena ya mungkin ingin cari gara-gara atau gimana, ternyata itu adalah sesuatu yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan Yesus ingin menyampaikan hal seperti itu. Konsep membunuh ini seperti ini juga sebenarnya. Memang ada suatu kemarahan yang baik. Bahkan firman Tuhan katakan, kalaupun sebenarnya kita marah, jangan sampai matahari terbenam. Jadi kalau marah itu nggak usah lama-lama lah. Karena kan memang ada marah-marah yang bagus juga. Apalagi kalau kita marah dengan satu tujuan agar supaya orang itu sadar. Kita marah agar supaya orang itu bertobat. Karena Yesus pun pernah marah pada waktu itu. Dan itu adalah sesuatu hal yang bagus. Itu adalah marah yang positif dan itu dikehendaki Tuhan. Karena dia mempunyai satu tujuan yang bagus untuk menyadarkan orang agar supaya orang tidak berbuat hal-hal yang tidak baik lagi. Tetapi kalau marah sesuatu yang tidak jelas, marah dengan sesuatu yang tidak mempunyai tujuan, Tuhan Yesus katakan bahwa itu adalah sesuatu yang berdosa, sama seperti dengan perintah atau hukum ke-6, yaitu jangan membunuh. Nah, ini latar belakang dari ayat tentang Matius 5 ayat 23 sampai 24. Makanya Tuhan Yesus sampaikan bahwa sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas meja, di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Nah, seringkali kita kesal, seringkali kita marah dengan saudara kita, dengan teman-teman kita. Jadi kalau misalnya masih ada sesuatu kejanggalan dalam hati kita yang membuat kita menjadi marah, yang membuat kita menjadi benci, itu Tuhan bilang kalau kamu mau beribadah, mendingan bereskan dulu lah. Karena percuma engkau beribadah tetapi hatimu kesal. Percuma engkau beribadah, percuma engkau membawa sesuatu kepada Tuhan, tetapi hatimu nggak benar, hatimu nggak beres. Itu yang Tuhan gak mau. Makanya Tuhan bilang mendingan bereskanlah dulu, selesaikan dulu permasalahanmu, baru engkau datang kepada Tuhan, baru engkau mau persembahkan sesuatu kepada Tuhan. Itu baru berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau kita gak mengadakan pemberesan, nah kita juga sebagai manusia pasti kita merasa sesuatu yang gak enak. Pasti kita ibadah juga gak konsentrasi. Pasti pikiran kita kemana-mana, kacau pasti, karena ada sesuatu yang gak enak dalam hati kita yang seakan-akan, kok gimana ya? Lihat mukanya kayaknya, dia lagi. Aduh, kenapa sih kok harus ketemu sama dia? Dan akhirnya ada yang memutuskan, ngapain gua ke ibadah? Tapi ke ibadah lagi.
Pas baru masuk udah ketemu dia, pas menerima tamu, aduh, kayaknya gimana gitu, nggak enak banget. Karena ada sesuatu hubungan yang tidak baik, hubungan yang retak, dan kita tidak bereskan, dan akhirnya itu menjadi penghalang, itu menjadi penghambat kita untuk kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita mau memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan, untuk kita mau menerima berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab, yaitu tentang Yakub dan Esau. Tokoh minggu ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Yakub dan Esau. Dan kita tahu cerita yang sangat panjang antara Yakub dan Esau. Mereka adalah seorang kakak beradik. Esau adalah kakak, dan kita mengetahui Yakub adalah adik. Tetapi mereka mempunyai suatu hubungan yang tidak baik. Mereka mempunyai hubungan yang retak. Dan akhirnya mereka tidak baik-baik saja. Kita baca dalam kitab Kejadian 27 ayat 31. Ini panjang banget sih sebenarnya, cuman saya ambil dari Kejadian 27 ayat 31 sampai 40. Di sini kita tahu kisah bahwa Esau sebagai seorang kakak, dia sangat marah sama adiknya Yakub. Esau sangat marah kepada Yakub. Dan di sini firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 27 ayat 31 sampai 40, kita akan menemukan apa sih yang menjadi penyebab sehingga Yakub ini, sehingga Esau sangat marah kepada adiknya yang bernama Yakub. Nah, di sini firman Tuhan katakan, ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya, sebab engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Nah, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raung dia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Kata Esau, "Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku? Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku." Lalu katanya, "Apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku?" Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, "Sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur. Maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku?" Kata Esau kepada ayahnya, "Hanya berkat satu itukah yang ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, "Sesungguhnya tempat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh di embun dari atas langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu." Jadi di sini sudah jelas menceritakan apa yang menjadi penyebab hubungan antara Yakub dan Esau retak, karena didapati bahwa ternyata sudah 2 kali Yakub menipu kakaknya yang bernama Esau. Sudah 2 kali dia ditipu sama adiknya sendiri, dan itu membuat Esau sebagai kakak dia gerah banget, membuat dia sakit hati, timbul kebencian dalam hatinya, dan dia sangat marah kepada adiknya yang bernama Yakub. Esau sangat marah kepada adiknya yang bernama Yakub. Bahkan di dalam ayat 41 dikatakan bahwa Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya,
Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Ngeri banget nih. Saking dia marah, saking dia nggak terima, sudah 2 kali dia ditipu sama adiknya, dan dia geram, marah banget. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk membunuh adiknya yang bernama Yakub. Tapi kita tahu kisahnya, ketika mamanya mendengar bahwa kakaknya akan membunuh adiknya, akhirnya mama bilang, udah kamu pergi aja lah. Pergilah ke saudaramu yang di daerah sana, tinggal di sana, baru tunggu sampai marahnya reda gini-gini, baru kamu balik lagi. Dan akhirnya ya itu sih karena ya bisa dibilang sebenarnya salah dari mamanya juga ya. Karena kan mamanya yang kasih ide gini-gini, oh kamu begini-begini, nah nanti ya biar berkatnya turun ke atas kamu begini-gini, kan itu firman Tuhan cerita seperti itu. Dan akhirnya ya mamanya juga harus menanggung resiko dari apa yang dia perbuat. Setelah Yakub meninggalkan keluarganya, apalagi mamanya yang sangat dikasihinya, mereka memerlukan sangat lama, waktu yang sangat lama untuk mereka bisa berjumpa lagi. Seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, dia harus rela untuk ditinggalkan sama anak kesayangannya. Dan itu bukan cuma setahun 2 tahun. Ada begitu banyak hari-hari yang dia lewati, dan itu tanpa bersama dengan anaknya. Jadi kita bisa bayangin bagaimana kehidupan Ribka pada waktu itu sebagai ibu, ditinggalkan oleh seorang anak yang sangat dikasihnya, dan itu sangat lama. Dan itu pun juga yang Yakub rasakan karena perbuatannya dia juga. Akhirnya dia bertahun-tahun dia hidup. Ya memang susah kan awalnya Yakub. Pada waktu dia pergi ke tempat Laban, pada waktu itu saudaranya, istilahnya keluarganya mamanya, itu dia nggak enak juga kan awalnya. Dia pergi dengan tangan kosong. Dan dia harus bekerja mati-matian di sana. Dan akhirnya diberkati Tuhan sekian tahun. Akhirnya dia diberkati Tuhan. Baru akhirnya Tuhan berbicara bahwa Yakub dia harus kembali kepada keluarganya. Dia harus kembali. Dan Yakub juga karena dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, karena dia juga adalah perjanjian, dia itu harus pergi juga. Walaupun ya memang firman Tuhan katakan ketika Yakub memikirkan hal itu, dia sangat takut. Dia bisa membayangkan, aduh gimana nanti gue ketemu sama kakak saya ya. Kakak saya sangat marah, itu hubungan mereka kan belum baik, belum dipulihkan, masih retak. Jadi bisa dibilang mungkin Yakub itu ketika dia memikirkan untuk dia kembali ke saudaranya, ke keluarganya, itu dia sangat ketakutan. Dan firman Tuhan katakan seperti itu. Dia sangat takut. Tetapi apa yang Yakub lakukan? Yang Yakub lakukan ketika dia ingin kembali memperbaiki hubungannya dengan kakaknya. Di situ firman Tuhan katakan ada begitu banyak yang Yakub lakukan untuk dia bisa memperbaiki hubungannya dia dengan kakaknya. Dia ada begitu banyak ide yang dia lakukan, yang dia pikirkan, oh gue harus begini nih, agar supaya dia bisa berdamai lagi dengan kakaknya yang sangat membencinya dan bahkan ingin membunuhnya. Itu dia lakukan. Tetapi ada satu hal yang sangat luar biasa. Ketika saya mempelajari firman Tuhan, di situ Yakub dia tahu kepada siapa dia harus meminta pertolongan. Mungkin ketika orang lain ketika menghadapi masalah seperti yang Yakub alami, mereka mungkin berusaha mencari pertolongan. Ada yang mencari mungkin di luar Tuhan. Bahkan ada juga anak-anak Tuhan kan ketika mereka dalam masalah yang berat, mereka seakan menggeser Tuhan. Mereka seakan-akan merasa bahwa mereka itu bisa. Mereka sanggup tanpa mereka harus meminta pertolongan Tuhan. Ketika saya mempelajari kitab Raja-Raja, waduh, itu kalau Bapak Ibu mungkin baca tentang kisah Raja-Raja, itu memang
Memang keren banget sih. Istilahnya cerita-ceritanya saya tuh kayak dibawa dari film satu ke film yang lain, film satu ke film yang lain. Karena ada begitu banyak raja-raja, dari raja-raja Israel, terus raja Yehuda, Israel, Yehuda, perang. Lalu pokoknya ceritanya banyak banget. Ada begitu banyak raja-raja dari Israel turunannya, raja Yehuda turunannya, banyak banget. Dari raja Saul sampai raja terakhir, lupa saya. Ada begitu banyak kisah-kisah dan rata-rata kalau misalnya mereka lagi terdesak nih, raja-raja nih lagi kayaknya bingung, mereka lagi nggak tahu harus berbuat apa-apa. Banyak raja-raja yang mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka merasa mereka hebat, akhirnya mereka berperang sendiri. Tapi ada beberapa raja-raja yang ketika mereka mengalami hal seperti itu, mereka tetap cari Tuhan. Mereka cari pertolongan Tuhan. Dan hasilnya luar biasa waktu itu. Dibandingkan dengan raja-raja yang tidak mencari Tuhan. Dibandingkan dengan raja-raja yang tidak mau bertobat, yang tidak mau minta ampun di hadapan Tuhan. Itu hidupnya parah. Tidak ada yang bagus, firman Tuhan dikatakan seperti itu. Tapi ketika ada seorang raja, ketika dia mengalami permasalahan, ketika dia mengalami tantangan, dan dia mencari pertolongan Tuhan, waduh, ceritanya enak. Kalau kita nonton sinetron itu happy ending kayaknya. Jadi hati agak enak ya. Kok raja bisa seperti ini? Bahkan ada raja yang sekian tahun dia memerintah, bertahun-tahun, berpuluhan tahun dia memerintah, dia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi ending-endingnya ketika dia sakit, dia gak cari pertolongan Tuhan. Dia cari pertolongan tabib-tabib. Dan akhirnya dia mati dalam kesakitan. Sekian lama dia mengikuti Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, mengalami kemenangan dalam setiap peperangan, tetapi ending-endingnya dia nggak cari Tuhan, dia nggak cari pertolongan Tuhan. Akhirnya ya udah selesai. Berbeda dengan raja-raja yang akhir hidupnya mereka tetap setia mencari Tuhan, mencari perlindungan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan, di masa tua pun mereka diberkati Tuhan, dipelihara Tuhan. Bahkan ketika mereka membuat satu kesalahan pun di hadapan Tuhan, Tuhan memperhitungkan apa yang mereka perbuat. Oke lah, dalam masa pemerintahanmu saya tidak akan mendatangkan malapetaka, murka saya tidak akan turun pada waktu engkau memerintah. Tetapi setelah engkau selesai, maka murka itu akan datang, malapetaka itu akan datang. Dan itu terjadi. Apalagi kalau kita baca, ini anaknya misalnya raja ini, dalam hidupnya dia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia mendirikan berhala-berhala, tugu-tugu penyembahan, dan akhirnya membuat orang Israel, membuat orang Yehuda itu menyembah berhala, dan itu menimbulkan sakit hati, sangat menyakitkan hati Tuhan. Dan akhirnya murka Tuhan turun atas bangsa Yehuda. Murka Tuhan turun atas bangsa Israel karena mereka meninggalkan Tuhan. Mereka menjauhkan diri dari Tuhan, dan murka Tuhan turun atas mereka. Dan itu sangat mengerikan kalau murka Tuhan itu turun kepada kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Ketika Daud diperhadapkan dengan 3 perkara ini, ya Daud juga sempat menjadi agak gimana gitu. Dan akhirnya dia menyuruh panglimanya untuk menghitung semua tentaranya pada waktu itu. Dan itu adalah satu hal yang tidak baik di mata Tuhan. Ngapain sih lu harus hitung? Apakah karena lu prajurit udah banyak, keren-keren, lu harus menghitung? Itulah suatu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan gak suka. Tetapi ya, Yoab juga pada waktu itu sebagai panglima, Daud harus mengikuti perintah rajanya. Dan dia lakukan, walaupun sebenarnya dia nggak enak juga, dia nggak mau sebenarnya, cuman ini perintah aja. Jadi gua harus melakukan apa yang bos saya perintahkan. Tetapi murka Tuhan turun. Tuhan kasih pilihan sama Daud. Ada 3 perkara saya perhadapkan kepadamu. Mana yang kau pilih? Berapa tahun menderita? Apa lu mau dikejar-kejar sama musuh lu selama beberapa tahun, atau lu mau jatuh ke dalam tangan Tuhan pada waktu itu?
Dan Daud berkata kepada Tuhan, jangan biarkan saya jatuh ke tangan orang lain, mendingan saya jatuh dalam genggaman Tuhan aja. Terserah Tuhan mau bikin apa, yang penting saya bersama dengan Tuhan pada waktu itu. Dan Daud harus menderita beserta dengan bangsa Yehuda pada waktu itu. Dan begitu banyak orang yang mati, yang tertimpa malapetaka, sakit penyakit akibat perbuatan Raja Daud. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, seperti Esau, Yakub, pada waktu dia mengalami hal seperti itu, dia tetap mencari pertolongan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam kitab Kejadian 32 ayat 9, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali aku tidak layak untuk menerima kasih karunia dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Itu yang Yakub sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, bukankah engkau yang suruh saya untuk kembali kepada keluarga saya? Bukankah ini adalah rencana Tuhan? Tolong Tuhan. Walaupun saya takut nanti saya dibunuh, bagaimana Tuhan? Tapi aku mengambil keputusan, saya mau ikuti jalan Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, apapun yang Tuhan perintahkan, saya mau lakukan itu. Dan apa yang terjadi ketika Yakub mengambil keputusan seperti itu, ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia berhubungan dengan Tuhan, dan akhirnya Tuhan membuka jalan. Tuhan menuntun setiap langkah-langkah Yakub pada waktu itu. Dan akhirnya apa yang Yakub lakukan? Ketika dia melakukan semuanya itu, dia bawa persembahan kepada kakaknya Esau. Dia kasih kambing, ratusan kambing, dikasih domba dan macam-macam pada waktu itu, sebelum dia berjumpa dengan kakaknya, karena dia masih takut. Walaupun dia sudah berjalan dalam pimpinan Tuhan, tapi dia masih ketakutan. Dan akhirnya ketika dia mengambil langkah, dia sudah sampaikan kepada pegawai-pegawainya agar supaya mereka berjumpa. Dan dalam perjalanan itu, hanya ketika mereka sudah dekat, bayangkan sekian lama gak ketemu kan, bertahun-tahun, dan ketika sudah dekat, akhirnya Yakub mengambil suatu keputusan yang luar biasa. Di firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 33 ayat 3, dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, ini si Yakub, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi masih jauh, Esau masih jauh, si Yakubnya dia sudah berlutut. Dia tahu bahwa dia salah. Dia tahu bahwa dia sudah berdosa sama kakaknya. Dan dia harus meminta maaf, dia harus meminta ampun. Dan dia berlutut sampai 7 kali, sampai kakaknya datang, sampai mereka berhadapan muka. Dan dia masih berlutut kepada kakaknya yang bernama Esau. Ya bayangin aja, walaupun kakaknya sudah sangat marah, mungkin sudah sangat benci, lihat adiknya udah kayak gitu. Iya kan? Maksudnya walaupun sama-sama sudah diberkati Tuhan, sudah kaya raya, nggak pasang badan, istilahnya pasang muka gimana, dengan kesombongan gini-gini. Lu nggak tahu gua sekarang udah kayak apa nih. Gua juga udah kayak gini, lu nggak tahu juga gini-gini kan. Kalau mau menunjukkan kekuasaan, sama-sama udah berkuasa, sama-sama udah kaya raya. Tetapi Yakub dengan hati yang tulus, dengan hati yang kepingin meminta ampun, meminta maaf, karena dia rasa bahwa dia adalah orang yang bersalah, orang yang berdosa. Dia mau hati dia lega, dia mau hubungannya yang retak itu dipulihkan. Dan dia sudah berdoa sama Tuhan, tinggal bagiannya dia sama kakaknya. Dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk sujud kepada kakaknya. Dan bayangin, itu ketika
Esau menghampiri Yakub pada waktu itu terjadi sesuatu yang sangat luar biasa, pemandangan yang sangat indah. Karena firman Tuhan katakan dalam Kejadian 33 ayat yang keempat, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, Yakub di dekatnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Wah, keren banget ya. Dari istilahnya kebencian, kemarahan, sampai ingin membunuh sekian lama, tapi dengan kerendahan hati Yakub, dia datang, dia minta maaf, dia tahu dia orang bersalah, orang yang berdosa. Dan akhirnya kakaknya juga yang mungkin gimana dia keadaannya seperti itu, akhirnya timbul belas kasihan juga dalam hatinya, dan itu pun karena Tuhan. Dan akhirnya dia datang, dia memeluk. Udah kita bisa bayangin ya, istrinya kita yang sekian lama ketakutan nih ketemu nih sama saudara kita nih yang karena kita berdosa bersalah, tiba-tiba dia datang sampai kita, peluk kita, cium kita, bertangis-tangis sama mereka, saling minta maaf, saling mengampuni, dan akhirnya mereka bisa merasakan kedamaian. Mereka bisa merasakan suasana surga pada waktu itu, karena semuanya sudah dibebaskan. Semuanya sudah dilepaskan, tidak ada yang menjangka lagi. Hubungannya yang awalnya retak ketika mereka saling bermaaf-maafan, saling mengampuni, terjadilah pemulihan yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kalau masih ada kejanggalan, apalagi hubungan saudara, kalau kita nggak bereskan, itu yang rugi kita sendiri. Lepaskanlah pengampunan, walaupun mungkin dia sudah sangat membuat kita tersiksa, sudah sangat menyakiti hati kita, tapi kita harus mengikuti perintah Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita harus lepaskan pengampunan. Kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, biar kita bisa merasakan kedamaian, biar hati kita lega. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, kalau kita mau hubungannya baik lagi dengan saudara kita, lepaskan pengampunan, minta ampun, sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Kalau Tuhan melihat setiap dosa-dosa kita, itu sangat banyak. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita meminta ampun sama Tuhan, Tuhan langsung ampuni kita. Ya kan, masa kita nggak mau mengampuni? Nah, kita harus buka hati di hadapan Tuhan. Kita harus mau dan tolong minta pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri juga. Jadi kita tak harus minta pertolongan Tuhan. Apalagi kalau hati kita udah keras, udah susah untuk mengampuni, udah susah untuk dipulihkan. Pertama kita ya Tuhan dulu lah. Mau ngapain ke sama Tuhan, gimana? Kalau udah selesai, udah. Minta Tuhan, berikan saya kekuatan untuk bisa mengampuninya. Berikan saya kekuatan Tuhan, untuk saya bisa berhadapan dengan dia secara langsung. Dan pasti Tuhan akan tolong kita kalau kita sudah membuka hati kita. Apalagi agama seberang, mereka akan mengadakan hari raya kemenangan. Bisa bayangin ini beberapa tahun mereka nggak pulang Idul Fitri kan, tiba-tiba tahun ini mereka bisa pulang. Itu bukankah suatu momen yang sangat indah, yang sangat mereka nantikan ketika mereka berjumpa dengan saudara mereka. Tapi itu kalau hubungan mereka nggak bagus antara satu dengan yang lain, itu menjadi suatu pemandangan yang tidak enak juga kan. Tapi begitu hubungan mereka diperbaiki, hubungannya retak dipersatukan, dipulihkan oleh Tuhan, kita bisa menikmati sukacita, kedamaian, bisa senang-senang bareng, ngumpul sama keluarga. Tidak ada yang paling indah selain bersama-sama dengan keluarga. Orang rela menghabiskan gaji setahun hanya untuk bertemu dengan keluarga, bisa sama-sama kumpul, karena itu momen yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan, mungkin saat ini di antara kita ada sesuatu yang hubungan kita yang tidak baik dengan orang lain, dengan apalagi dengan saudara kita, ambil keputusan untuk
kita bisa memberikan pengampunan, untuk kita juga bisa mengampuni saudara-saudara kita, walaupun mungkin dia sudah sangat bersalah kepada kita. Tapi kalau kita mau hidup tenang, hidup damai, kita harus mengampuni mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini yang sudah mengajar kami. Kami tahu dalam hidup kami Tuhan, seringkali kami berbuat salah, bahkan kami sering menyakiti sesama kami Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman kami. Tuhan tolong kami supaya Tuhan kami memiliki hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan senantiasa memulihkan setiap hati kami yang keras, melembutkan dalam nama Yesus, supaya kami juga mau memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kami, orang-orang yang tidak suka kepada kami, yang sering menyakiti hati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, kami tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Roh Kudus tolong ubahkan hati kami, pulihkan setiap hati kami Tuhan, agar kami bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kami bisa menikmati damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya silakan.